Perundungan adalah perilaku agresif yang disengaja dan berulang-ulang untuk menyakiti, mengintimidasi, atau merendahkan orang lain, yang dapat berupa tindakan verbal, fisik, atau sosial, dan seringkali melibatkan ketidakseimbangan dalam kekuatan antara pelaku dan korban. Nah, sedangkan kekerasan seksual adalah tindakan tanpa persetujuan atau paksaan yang dapat berupa sentuhan fisik tidak diinginkan, pelecehan verbal atau pemaksaan seksual. Ini dapat terjadi pada siapa saja dan dalam berbagai bentuk, seperti pemerkosaan, pelecehan, atau kekerasan dalam hubungan. Dampak perundungan. Perundungan bisa meninggalkan luka yang dalam, bukan hanya secara fisik, tapi juga mental. Korban bisa merasa stres, cemas, bahkan depresi. Tak jarang mereka mengalami gangguan kesehatan dan kehilangan semangat menjalani hidup. Efek ini bisa bertahan lama dan mengganggu kualitas hidup sehari-hari. Dampak kekerasan seksual. Kekerasan seksual membawa dampak yang sangat berat bagi korban. Selain luka fisik dan resiko penyakit, korban bisa mengalami trauma mendalam, sulit tidur, merasa takut, malu, bahkan merasa sendiri. Mereka juga bisa mengalami tekanan sosial, dijauhi, kesulitan dalam hubungan, kehilangan pekerjaan, hingga harus menanggung biaya pengobatan yang sangat besar. Cara pencegahan perundungan dan kekerasan seksual. Yang pertama, edukasi sejak dini tentang batasan diri dan menghargai orang lain. Kedua, lingkungan yang aman dan peduli di rumah, sekolah, dan komunitas. Yang ketiga, aturan dan sanksi tegas bagi pelaku kekerasan dan perundungan. Yang keempat, dorongan untuk berani melapor tanpa takut disalahkan atau dihakimi. Yang kelima, dukungan psikologis dan hukum bagi korban. Mari kita mulai dari sekarang untuk menciptakan perubahan yang positif di kampus kita. Sebelumnya boleh tahu nama siapa? Oke. Nama saya Yusuf, kerjaan tugas parkir di kampus Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Gimana nih Kang tanggapan Kang tentang perundungan dan kekerasan seksual di lingkungan kampus, dan bagaimana misal kalau akan melihat ada orang yang mengalami kejadian seperti itu? Pandangan saya mengenai perundungan di kampus sih harusnya kita saling menjaga ya sebagai sivitas akademika, sebagai teman, juga sebagai mahasiswa, sebagai akademisi, untuk saling menjaga keselamatan, keamanan, dan kenyamanan serta menghindari perilaku bullying dan pelecehan seksual. Selain karena kampus UMI ini mengedepankan nilai keislaman, lain juga menjaga nilai-nilai norma masyarakat dan nilai norma budaya. Oke, seperti itu. Pertanyaan yang lainnya? Gimana reaksi Akang nih ketika ada mahasiswa yang mengalami? Oke. Ya pasti kita sebisa mungkin mencegah ya sebelum terjadi hal itu. Tapi apabila sudah terjadi, kita memberikan dukungan atau melaporkan kepada pihak yang berwajib. Ya di sini soalnya ada badan juga yang membidangi soal itu. Tahu saya ada. Ya mungkin itu aja sih. Nama kita siapa? Keizia. Oke, Iza. Baik. Di sini saya mau sedikit bertanya mengenai apa tanggapan Teteh terhadap kasus perundungan dan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Menurut aku, kalau misalkan buat kasus perundungan seksual atau perundungan atau ya itu apa ya, kayak miris banget gitu. Terus kan harusnya kampus tuh buat tempat kita belajar. Jadi orang tuh ada rasa takut kayak kalau misalkan di kampus ada kayak perundungan atau pelecehan seksual gitu kan, orang jadi ada yang takut ya buat ke kampus, karena kan harusnya kampus itu tempat buat belajar. Terus gak semua orang bisa kayak ngelapor, ada juga yang malah jadi diem karena dia takut, mungkin kayak dia dibully terus dia jadi diem, takut buat lapor karena takut malah makin parah dibully gitu kan ya. Ada aja orang yang seperti itu, tapi keren juga buat orang yang berani ngelapor. Menurut aku sih kayak miris ya. Ya betul sekali. Nah, terus menurut kita sendiri bagaimana cara mengatasinya gitu biar tidak terjadi hal seperti itu lagi? Menurut aku kalau misalkan biar gak terjadi hal kayak itu tuh seberusaha mungkin jangan kayak ngejudge orang gitu ya, kan itu juga termasuk ngebully ya. Iya, betul. Gak boleh ngejudge orang, terus kayak kita tuh harus jangan pilih-pilih lah, misalnya oke, pilih-pilih temenan tapi kayak jangan terlalu kayak jangan ditemenin gitu. Iya. Ya
ya. Siap, baik. Mungkin segitu saja teh pertanyaannya. Terima kasih dan mohon maaf mengganggu waktunya. Baik. Boleh perkenalkan dulu ya, nama dan prodi. Baik, terima kasih. Izinkan saya memperkenalkan nama saya Muhammad Radis dari Bisnis. Oke, perkenalkan nama saya Gema, prodi dari manajemen retail. Tanggapan Akang tentang perundungan dan seksual di lingkungan kampus dan apa yang akan lakukan jika melihat atau kita sendiri menjadi korban seksual di lingkungan kampus. Baik, terima kasih. Ada 2 pertanyaan mungkin ya. Ada yang pertama, bagaimana tanggapan saya jika sekarang ada seseorang yang jadi korban sasaran. Kalau untuk saya pribadi, jika melihat itu dan tanggapan itu pasti benar-benar kok ada yang kayak gini gitu. Sedangkan kita kan di kampus yang emang notabene Muhammadiyah Sukabumi gitu ya, menjadi agamisnya benar-benar keagamannya sangat kental gitu ya. Tapi kenapa ada aja gitu ya yang sekarang menjadi itu? Mungkin yang sekarang saya pertanyakan kok ada oknum seperti itu, dan itu yang harus sekarang yang menjadi apa ya, kita sebagai mahasiswa harus sekarang menekankan yang harus dihilangkan nih, yang harus dihilangkan daripada oknum tersebut gitu ya. Yang pertama yang harus dilakukan mungkin menjadi sekarang kayak gini lah. Sekarang kita contohnya wawancara kesana kesini untuk sekarang auto edukasi ya kepada semuanya. Itulah suatu jawaban yang pertama. Solusi yang kedua itu ada yang dinamakan PKS sebagai solusi daripada jika terjadi hal tersebut. Jika sekarang melihat ada orang yang menjadi sasaran seksual, sasaran perundungan, ya kita harus tegas gitu ya untuk sekarang mencegah hal tersebut. Langsung bilang, itu apa gini. Langsung kita laporkan ke PKS gitu seperti itu. Jadi kita jangan diam aja ya. Iya betul banget. Kalau misalkan diam atau sampai kapan gitu ya kita melihat ada orang perundungan seksual apalagi gitu ya di lingkungan kampus Muhammadiyah Sukabumi, makin banyak kalau misalkan dibiarkan. Jadi kita harus tegas untuk menghilangkan. Boleh perkenalkan diri dari prodi mana? Boleh, aku Mega dari prodi agribisnis. Boleh nanya-nanya agak tentang perundungan gitu. Jadi pertanyaan itu, apakah kapan ada tentang kasus perundungan dan kekerasan seksual di kampus? Terus apa reaksi teteh ketika melihat korban mahasiswa atau mahasiswi yang kena kasus perundungan sama kekerasan seksual gitu? Mungkin buat kekerasan seksual sama perundungan di kampus itu masalah yang sangat serius banget ya di lingkungan kampus. Berdampak juga buat orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya, apalagi buat perempuan. Kalau masalah kekerasan seksual yang paling banyak jadi korban gitu kan. Terus kalau buat kalau misalkan aku lihat atau ada kenal aku nih, ada yang dia tuh korban dari perundungan atau kekerasan seksual, mungkin kita harus lebih peduli sama si korbannya, kayak diajak lagi bicara gitu ya, gimana itu bisa terjadi, dan kita juga harus mencari sanksi atau bukti kalau teman kita tuh korban dari kekerasan tersebut, dan kita bisa melaporkannya dan memberikan sanksi yang sebenarnya kepada pelaku. Kita juga bisa membuat lingkungan kampus itu membuat lingkungan kampus yang senyaman mungkin agar orang lain itu bisa lebih percaya diri, apalagi perempuan gitu kan, tanpa khawatir akan adanya kekerasan seksual. Terus ada cara mengatasi perundungan sama kekerasan seksual itu kayak gimana? Bisa dengan mengadakan kayak sosialisasi gitu ya, kayak bagaimana sih biar kita tuh mungkin kalau ke perempuan emang sih saya kalau dari pelakunya gitu kan, mungkin lebih ke dirinya juga gitu, biar bukan tidak mengundang ya, jadi kayak ke menghindari aja gitu kan, kayak cara berpakaiannya mungkin atau dari bahasa juga kan bisa aja mengundangnya dari